Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Tadi habis pelajaran apa sebelum ini? Geografi. Berarti gurunya siapa? Fatih. Wali kelasnya sendiri. Yes. Nanti habis pulang ini langsung habis cowok-cowok Jumat langsung pulang. Biasanya kayak gitu ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu karena kan ada yang belum tahu nama kalian nih ya. Perkenalan terlebih dahulu satu-satu yuk dari Mbak ini. Antika, sebelahnya Neza, Oliza, Tara. Judit. iya. Lisa. Aurel. Oke. Nah, kan udah pada kenal. Ini juga satu kelas ya. Terus sebelum kita mulai, kita alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Antika. Di dalam hati aja. Berdoa dulu. Selesai. Terima kasih Mbak Atika. Nah, sebelum dimulai, Ibu minta kalian kesini tegang nggak? Rasanya tegang nggak? Biar lebih relax, biar lebih enjoy, Ibu pengen ngajak kalian mindfulness. Kayak tarik nafas, terus nanti buang gitu ya. Yuk. Dienakin duduknya, dienakin. Oke. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Sampai 3 kali. Tarik lagi. Buang lagi. 1 kali lagi tarik. Buang. Gimana? Lebih enak nggak? Nafasnya enak nggak? Iya. Nah, jadi di sini Ibu mau panggilnya Ibu ya. Ibu apa nih? Ibu apa kakak? Ibu ya. Nah, jadi di sini Ibu mengajak kalian untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan konseling, Ibu kan kuliahnya jurusan bimbingan konseling. Itu ada namanya layanan bimbingan kelompok. Kalian udah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum pernah ya? Belum. Sampai kalian kelas 3 di sini belum pernah bimbingan kelompok? Belum. Jadi, Ibu jelasin ya. Bimbingan kelompok itu sebuah layanan dalam suatu kelompok. Nah, nanti di sini kita itu memecahkan masalah, memecahkan persoalan-persoalan sampai kita mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, topik yang akan Ibu bawa hari ini ke dalam bimbingan kelompok ini, Ibu akan membawa topik mencegah pelecehan seksual. Ya, kita sebagai perempuan pasti kan perlu ngejaga diri kita ya, apalagi dengan berita yang kayak kemarin ya, teman-teman angkatan kalian. Jadi Ibu di sini pengen ngajak kalian buat belajar bareng apa itu pengertian pelecehan seksual, terus bentuk-bentuknya apa aja, penyebabnya, dampak, sampai cara mencegah biar nggak terjadi pelecehan seksual. Nah, sebelum kita mulai, Ibu kepengen kalian lihat video ini nih. Video, bentar. Kelihatan semua nggak? Ada beberapa faktor yang mengaruhi terjadinya kasus pelecehan di lingkungan sekolah dan tidak bisa melawan hawa nafsu, norma kesopanan dan kesusilaan para siswa yang menurun, hingga longgarnya akses informasi digital ke berbagai platform. Kurangnya ketegasan dari Kementerian Pendidikan serta longgarnya informasi digital di berbagai platform media sosial juga berdampak pada hilangnya etika para pelajar. Akibatnya tidak ada jarak antara guru dan murid, sehingga peluang pelecehan terbuka lebih lebar. Ya tentu kami sebagai
Nah, dari berita itu kalian pasti udah sering banget dengar pelecehan seksual, ya enggak? Entah itu di media sosial, entah itu secara langsung dari teman-teman atau di berita-berita televisi. Menurut kalian, pelecehan seksual itu apa coba? Yo, ada yang bisa jawab? Apa pelecehan seksual? Katanya sering dengar. Pengertian singkatnya aja pelecehan seksual itu apa ya? Ayo, nggak ada yang mau jawab? Judit apa Dit? Apa Atika, ayo, pelecehan seksual itu? Ya udah, Ibu jelasin ya. Jadi, pelecehan seksual itu sebuah tindakan berupa entah itu fisik, verbal maupun non-verbal, ya kan? Contohnya, ketika kita ngelihat seseorang yang dengan tatapan tajam, kayak kayak gitu banget, kayak gitu ya. Apalagi kalau cowok-cowok kan mungkin berpandangan lain ya. Nah, contoh dari bentuk dalam pelecehan seksual bentuknya fisik itu contohnya apa? Pelecehan seksual bentuk fisik ya. Terus kalau verbal itu ya. Terus yang non verbal contohnya apa? Digital gitu ya. Iya benar. Jadi tadi contoh yang fisik itu kita megang. Misal nih ada guru kalian tapi yang lawan jenis ya, yang lawan jenis misal nepuk kayak gini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kayak gini, itu udah termasuk pelecehan seksual. Itu udah termasuk ke tindakan asusila. Bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Terus kalau yang verbal tadi contohnya apa? Iya, berkata kasar, terus kayak komentar-komentar itu di sosmed ya. Terus yang non verbal contohnya ya. Nah, jadi tadi pengertian pelecehan seksual itu sebuah tindakan berupa fisik, verbal maupun non verbal yang membuat seseorang itu terancam atau tidak nyaman karena mungkin merasa dilecehkan. Nah, Kak, kan tadi udah dijelasin pengertiannya, bentuknya. Sekarang dampaknya. Enggak, jangan dampak dulu, penyebab. Apa yang biasanya menurut kalian, apa yang biasanya orang itu melakukan pelecehan seksual? Menurut kalian apa? Nafsu. Terus selain nafsu apa lagi? Dendam. Terus mungkin sering nonton ya. Iya. Jadi kepengen kayak gitu di dunia langsung. Terus apa lagi selain itu tiga tadi? Nilainya normal apa sih? Kayak saat itu. Oh iya benar. Terus mungkin karena kita sebagai perempuan nih berpakaian yang terlalu terbuka, ketat, atau yang mungkin mengundang syahwat laki-laki, itu bisa menjadi seseorang kayak pengen melakukan pelecehan seksual. Nah, terus setelah tadi penyebabnya, dampaknya apa aja? Trauma, itu buat korban ya. Buat korban trauma, terus malu, terus merasa dijauhin gak sih? Iya. Apalagi kalau di lingkungan sekolah kan. Nah, terus kalau buat pelaku, dampaknya apa? Cerai. Ya, efek jerahnya apa? Penyesalan. Terus kayak Pak Guru tadi kemarin itu apa efek jerahnya menurut kalian? Contohnya itu? Iya, terus Ya,
bisa juga di penjara, bisa juga ya. Jadi tadi kan udah disebutin bentuk-bentuknya, penyebabnya, dampaknya. Sekarang ke cara mencegah, langkah-langkah untuk kita mencegah agar nggak terjadi pelecehan seksual. Apa aja? Satu-satu nyebutinnya yuk. Menghindar. Apa? Menghindar. Menindaklanjuti ya? Menghindar. Menghindar, oh menghindar. Terus? Tidak memakai pakaian yang terlalu Oh, lanjut. Apa ayo? meninggalkan pergaulan bebas. Meninggalkan pergaulan bebas, cocok. Lanjut. Tidak berdekatan dengan lawan jenis. Boleh. Ayo. Mendalami apa itu pelecehan seksual dan mengikuti sosialisasi. Oh, betul. Jadi mencari ilmu ya, biar tahu. Terus ayo. Ya apa? Ayo mbaknya dulu. Cara mencegahnya gimana? Ini lebih menjauhi konten sensitif kayak gitu loh Kak. Kalau konten-konten kayak pornografi gitu ya? Ya boleh. Terus? Lebih pendekatan diri sama kayaknya. Cocok, boleh. Terus yang terakhir apa nih? Apa lagi? Mengurung. Nggak mau, kalau ngurung diri itu terlalu kayak kita seolah-olah udah jadi korban. Iya. Ya, jangan ngurung diri. Cara mencegahnya, kita bisa kalau kita tahu ada orang yang kayak gituin atau teman kita bisa lapor ke pihak-pihak berwajib, atau misal kalau di lingkungan sekolah itu guru BK atau wali kelas. Kita cerita dulu ke wali kelas, misal kayak Bu, aku kok kemarin lihat ini dekat sama Pak Guru ini tapi kayak gini banget ya, atau cerita ke guru BK, konsul ke guru BK. Itu juga bisa jadi cara atau langkah kita mencegah terjadinya pelecehan seksual. Nah, tadi kan udah dijelasin nih pengertian, bentuknya, dampak, penyebab, terus cara atau langkah untuk tidak terjadi pelecehan seksual. Sekarang Ibu punya permainan bernama kuis fakta atau opini. Nah, nanti ketika kartu ini nanti ditaruh di tengah ya. Nanti ini ditaruh di tengah. Terus tapi Ibu minta kalian apa ya yang buat muter? HP lah ya. Nanti ini HP-nya muter, tapi kalian sambil nyanyi balonku ada 5 diganti huruf I. Nanti ketika HP-nya ini berhenti di depan kalian, ketika lagunya berhenti, itu ngambil kertas ini, terus dibuka, dibaca, dijawab. Kalau kalian jawabnya fakta itu alasannya apa, kalau jawabnya opini itu alasannya apa. Paham? Bisa dimulai? Bisa. Mulai. Yuk, nyanyi. Pilih pilih mi, pilih niril minyi, hijau kini pilih mi, mirip miri. Stop. Terus buka ini yuk, buka ini. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak dan remaja saja. Fakta atau opini menurut kamu? Kalau opini itu kamu berpendapat, kalau fakta berarti kamu setuju. Opini, kenapa tuh? Karena orang tua atau ya semua manusia itu juga sering melakukan pelecehan seksual. Bahkan misal contoh seorang ayah saja bisa melecehkan kepada anaknya yang usia masih balita. Jadi apa tadi pertanyaannya? Pelecehan seksual hanya terjadi pada anak dan remaja saja. Jadi kamu berpendapat kalau itu opini. Karena tadi apa?
pelaku pelecehan seksual itu nggak melulu tentang anak dan remaja. anak dan remaja, bisa jadi saudara kandung, kakek, nenek pun kan di berita banyak banget tuh ya berita-berita kayak gitu, pak kiai, ya kan? Nah ini ibu ada gambar, menurut kalian kalau udah ngelihat gambar ini gimana ya? Ini orang-orang ini bisa jadi pelakunya apa enggak? Nih, pertama nih tokoh masyarakat bisa jadi pelaku, bisa. Terus anggota keluarga bisa. Warga sekolah bisa. Supir teman sebaya bisa. Pedagang bisa. Bahkan orang tidak dikenal juga bisa. Jadi kita walaupun berada di, mungkin kita besok kalian akan merantau, akan kerja atau kuliah tapi ngekos, kalian juga bisa harus jaga diri walaupun itu di lingkungan yang enggak orang kenal, karena orang tidak dikenal pun katanya tadi kan bisa jadi pelakunya kan. Nah jadi kita harus bisa jaga diri sendiri. Lanjut yuk, mulai lagi. Ini dipegang dulu aja. Bilin ki idilimi Lumiri wirmini Merikini kilipi Terus ambil satu. Boleh diacak yang di bawah juga boleh. Dibaca yang keras biar temennya dengar. Pelecehan seksual bisa terjadi secara langsung maupun lewat media sosial. Fakta atau opini? Fakta. Jadi alasannya apa kalau kamu nyebutin fakta? Soalnya bisa terjadi secara langsung kayak catcalling, terus pegang-pegang bisa. Terus lewat media sosial juga berkomentar di media sosial bisa. Ya, setuju, semuanya setuju kalau itu fakta? Setuju. Lanjut. Kalau yang udah dapat nanti nggak megang HP, nanti kebagian lagi. Yo, bilin ki idilimi mipiripi wirmini hijigining filipi mipiging. Stop. Ambil, boleh diacak nih. Bacanya keras biar temennya dengar. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di sekolah, di pasar, di kantor, di tempat umum. Itu fakta. Fakta. Alasannya? Karena ya di sekolah kita tidak bisa menjamin adanya orang yang benar-benar apa ya, kayak pasti ada aja. Misalkan kita lewat pun pasti ada aja yang merasa kayak itu kayak gitu banget sih. Itu kan juga termasuk pelecehan seksual. Iya, betul. Kalau di tempat umum itu pasti lebih banyak. Bahkan kayak kita lagi di kendaraan ada aja yang lewat kayak mbak kiu kayak gitu. Itu adalah salah satu pelecehan seksual. Nah, ibu punya gambar lagi nih. Nih, tadi di mana saja terjadinya, bisa terjadi di mana saja. Kelihatan semua enggak? Kelihatan. Nih, di sekolah bisa. Tempat ibadah bisa. Tempat karaoke bisa. Tempat bermain bisa. Transportasi bisa. Apa ini? Bioskop Bisa. Tempat nongkrong Bisa. Tempat pesta Bisa. Internet Bisa. Rumah Bisa. Semuanya bisa terjadi. Nah, jadi ya tadi kembali lagi kita harus bisa jaga diri. Ya, walaupun itu di tempat ibadah sekalipun bisa terjadi pelecehan seksual. Banyak ada beritanya kan kalau terjadi di tempat ibadah. Yuk lanjut. Nyanyi lagi. Dilimi idilimi mipiripi wirmini hijigining filipi mipiging. Stop. Ambil nih. Boleh diacak.
anggota keluarga tidak mungkin melakukan pelecehan seksual terhadap keluarganya. Fakta, yakin. Fakta apa opini? Opini. Opini, alasannya apa tuh? Karena kalau misal di keluarga itu kan orang-orang beda ya, karena bapak pun Bisa bisa melakukan. melakukan, bisa enggak, Iya. sesuai percaya dengan Iya. Nah, jadi jawabannya opini. Oke, semuanya setuju jawabannya opini? Iya. Setuju. Lanjut. Nyanyi lagi. Stop. Orang terdekat dapat menjadi pelaku pelecehan seksual. Fakta atau opini menurut kamu? Fakta. Fakta. Alasannya? Dapat. Karena tidak semua pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang-orang yang kayak dia tidak dikenal, orang jauh. Justru kadang orang terdekat itu menjadi kayak pelakunya banyak apa sih namanya, banyak banyak kejadian yang kayak ternyata orang terdekat nih yang ngelakuin gitu, mau dari keluarga sendiri atau teman sendiri mungkin bisa jadi Ya. yang Ya. bisa jadi Yang melakukan ya. Ya. Jadi jawabannya apa? fakta. Fakta. Semuanya setuju jawabannya fakta? Setuju. Lanjut. Tinggal berapa? 3 ya? Lanjut. Stop. Nah, yuk ambil. Sentuhan tanpa izin, komentar tidak pantas, atau siulan bernada seksual termasuk bentuk pelecehan seksual. Fakta. Fakta. Alasannya apa tuh? Alasannya apa? Ada yang mau nyebutin alasannya? Bantuin temennya. Apa tadi pertanyaannya, Mbak? Sentuhan tanpa izin, komentar tidak pantas, atau siulan bernada seksual termasuk bentuk pelecehan seksual. Nah, jawabannya tadi kan fakta. Setuju? Alasannya apa? Coba sebutin. karena itu salah satu bentuk Pelecehan seksual. Ya kan ya? Fisik mau verbal Maupun non verbal. Bagus. Lanjut, tinggal 2. Apa mau lanjut aja? Sweet. Menang. Yang menang apa yang kalah? Yang ambil duluan. yang kalah. Yang kalah. Laki-laki tidak ada yang menjadi korban pelecehan seksual. Fakta atau opini? Menurut kamu fakta atau opini? Opini. Opini. Karena? Karena laki-laki juga bisa jadi korban. Nah, betul. Terus semuanya setuju? Setuju. Memang ya di dunia ini itu nggak melulu tentang cewek yang selalu dijadiin pelecehan. Bahkan lelaki pun juga bisa jadi korban pelecehan. Yuk kamu ambil yang terakhir. Pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan. Fakta atau opini? Karena Karena seperti yang tadi bahwa pelecehan seksual itu bisa terjadi kepada laki-laki juga. ya, bagus. Semuanya udah jawab, udah jawab semuanya ya. Ya. Nah sekarang ibu pengen kalian dua-dua nih ngerjain ini nih. Ini ada contoh kasus kekerasan seksual di ranah komunitas. Ini kan kelasnya cuma 4, jadi ini kan anaknya 8. Dua-dua ya. Ini ambil 1. Dua-dua. 2 anak 1. Ini pulpennya nih. Ini pulpennya. Kerjainnya di bawah.
Maaf, sedikit goyangan. Sama sendiri ya. Jadi gimana kata-katanya? Iya. Kata-katanya.
Pegang dulu, pegang. Nanti kita diskusi bareng. Bisa, Rika. Dipotong nggak segitu? Tak sebel sih. Tadi udah take out-nya apa? Bisa di rumah. rumah. Soalnya itu TKA-nya enggak? Dari apa? Nurika. TKA di sini. Langsung. komputer. Oh, pakai komputer. Nggak nulis di kertas gitu ya? Ya udah. Udah, kalau menurut kamu udah nggak apa-apa. Duduk, yuk. Ya. Kita diskusi bareng. Tar. Oh, belum. Orang beres. Udah semuanya? Udah semuanya? Nah, yuk kita diskusi bareng. Soal nomor 1. Dari infografis atau gambar di atas, kasus kekerasan seksual meliputi apa saja? Coba urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dan tulis prosentasenya. Yang pertama ada di perkosaan. Kedua, Pencabulan. 3, Pelecehan seksual. keempat, Persetubuhan. kelima, Cybercrime. keenam, Eksploitasi seksual. dan yang terakhir. Percobaan perkosaan. Terus soal kedua, tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual? Apa jawabannya? Sebagai perempuan menjadi pakaiannya. Terus? Tidak bermain dengan lawan jenis, membatasi. Ya. Terus? Meningkatkan iman dan Meningkatkan iman dan takwa. Itu betul. dari pergaulan yang baik. Ya. Terus? Dari informasi yang menggunakan Ya. Punya kamu sama? Apa mirip? Apa beda? Yang beda sebutin coba. Mirip. Terus lanjut soal nomor 3. Kalau kita menjadi korban pelecehan seksual, amit-amit ya. Kalau kita menjadi korban pelecehan seksual, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan? Yuk, satu-satu. Ya. Terus kamu, kalian. Melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sama. Terus Melaporkan kepada pihak yang berwajib dan introspeksi diri Iya. supaya tidak memancing lawan masuk. ya. Terus yang terakhir, Melakukan kepada orang terdekat terlebih dahulu, misalnya nanti bisa diberikan dengan apakah harus diselesaikan dengan kekeluargaan atau jam. Karena kan pelecehan seksual tidak perlu hanya pegangan dari Iya. sebelumnya. Misalkan jangan siulan itu kan sudah termasuk pelecehan seksual. Apakah jangan siulan itu harus di jalur hukum kan kayaknya terlalu berat. Mending diselesaikan dengan kekeluargaan kan. udah ya, berarti udah paham? Nah, karena dari tadi Ibu udah ngejelasin pengertian, apa penyebab, terus apa bentuk-bentuknya, terus cara mencegahnya, terus tadi udah bermain kuis juga, terus ngerjain itu, lembar soal itu. Ibu sekarang pengen tahu seberapa paham kalian dari materi yang tadi udah dipelajari bersama. Satu-satu ya. Pulpennya gantian aja nggak apa-apa. Yang pulpennya.
Iya. Oh ya sih. Anda juga udah tahu deh, mau sih malah belajar. Aku kembali nih. Aku. Loh, kan jadi pelaku pelecehan. Ke siapa? Teman saya dia teman Iya. Iya. Oh jadi iya itu. Nah, iya. Tapi ini berarti Nino. Enggak, tapi kan itu sama-sama. Ini Aki, channel siapa? Jadi dipindah itu. Ini disilang. Disilang boleh. Ya, disilang. Jadi kecerdasan. Kan kalau pelecehan seksual kan salah satu pihaknya tidak terima, nanti kita terima sebenarnya. Sama-sama mau. Ya, Gimana ya? Kalau sama-sama mau ya berarti sama-sama suka. terus gimana? Tapi kalau dilaporin berarti itu kan lebih dari pelecehan. Iya. Kan aku bertanya sih, kalau misalkan diucapkan Nolak. itu kan karena salah satunya nggak terima. Kalau misalkan keduanya sama-sama mau dan sama-sama menerima, ya berarti itu pelecehan seksual. Ya, bukan nggak sih? Kan karena kalau pelecehan seksual itu salah satunya Tidak terancam terima, ya. atau nggak nyaman. Tapi saya pernah menjumpai Mbak Betty. Ini mau sebenarnya apa tahu ya? Jadi saya pernah menjumpai dia itu punya pacar. Kalau sama pacarnya dia berusaha diem aja. Tapi kalau sama orang lain dia merasa dirinya terancam. Itu gimana? Kalau menurut ibu sendiri itu gimana? Kalau sama pacarnya diem aja, diapain? Maksudnya ya, misalnya nggak tahu ya Iya. itu beneran terjadi atau enggak. Dia katanya terus dan lain sebagainya dia diam aja. Tapi ketika dia dipegang sama orang lain, ibu, terus siapa, itu dilaporkan. Mungkin ya, kita nggak tahu dalam hubungan itu si cewek sama cowok itu si cowoknya ngancam ceweknya. Bisa jadi kan, kalau misal udah dia kamu wah belum bakal dong, jangan dong, tersebarin atau apa gitu kan bisa jadi. Kita nggak tahu. Mungkin. Nah, kalau ceweknya itu merasa terancam ketika sama orang lain, itu juga bisa jadi karena ceweknya kayak trauma. Soalnya kalau sama pacarnya dia nggak mau orang mungkin terancam, kalau sama orang lain, kalau jadinya kayak merasa takut itu mungkin karena ancaman dari cowoknya. Kan kita nggak tahu perjanjian dalam hubungan apa. Ya kan? Ya? Ini nggak boleh. Namanya kan udah dikasih nama loh, diisi nama. Namanya Pak Dewi. Ini apa? Silang boleh, coret boleh. Dingin banget ya? Dingin banget. AC-nya mau dimatiin apa enggak? Kurangin ya. Bentar lagi selesai kok. Aku rumahnya di tahu Gandrung nggak? Gandrung tahu? Tahu, Bre. Iya di sana. Pulau jauh. Kalau kuliah aku lagi. Ya 1 jam sih dari rumah. Sekarang kos di lantai 1. Yang kuning itu bawah ya? Punya siapa ya? Punya supir satpam. Gerbangnya putih, catnya kuning. Dekat sama rumahnya Bila kelas 12B. Jadi ya situ. Yang nomor 4 kayaknya kamu kalau becak mau deh. Itu nomor 4 tuh. Taruh banget, Pip. Astagfirullah. Antika yo. Aku yang punya kali. Iya, kan tidak lagi mas gitu. Antika yo. Udah semuanya. Nah sini dikumpulin kalau
Iya. Oh iya. Apa punya bebek? Punya bebek. Maaf ah. Punya aku loh. Namanya loh. Nah, alhamdulillah rangkaian untuk bimbingan kelompok hari ini pertemuan ini udah selesai. Dari yang menjelaskan apa itu tadi materinya apa aja tadi, pengertian, terus penyebab, kalian udah paham semuanya? Ibu pengen nanya ini, ibu pengen nanya siapa Atika ya? Pengertian pelecehan seksual apa? Katanya udah paham. Pelecehan seksual enggak itu? Jangan ketawa. Secara gampangnya menurut gimana? Gak bisa merancang, Pak. Ya beda. Apa kacamata apa? Pelecehan seksual apa? Ya bisa verbal, non verbal, terus fisik. Yang ngebuat orang itu terancam, yang ngebuat orang itu nggak nyaman, ya. Terus apa ya? Dampak-dampak pelecehan seksual. Ini Mbak ini siapa namanya? Lupa ya Allah. Dampaknya dua-duanya. Terus Mengurung diri. Terus kalau menurut yang pelaku ya jadi penjara. Kalau enggak bisa turun jabatan kayak gitu. Terus penyebab pelecehan seksual. Mbak itu sebelahnya Judit. Penyebab. Enggak ada di sini. Apa ada di sini? Penyebab pelecehan seksual. Penyebabnya bisa ya, yang cewek pakaiannya terbuka itu bisa mengundang nafsu laki-laki. Ya. Yang laki-laki juga bisa. Apa yang laki-laki? Penyebab ya. Ya itu ini konten-konten pornografi yang pengen dilakukan di dunia nyata. Udah cukup. Terus tadi udah dampak, penyebab, terus apa? Pengertian udah, bentuk-bentuk pelecehan seksual. Mbak itu, ya bentuk-bentuknya apa aja tadi ya yuk? Ya. Catcalling ya. Terus tinggal langkah-langkah ya. Langkah-langkah mencegah agar tidak terjadi pelecehan seksual. Mbak yang pojok. Yang pertama mendekatkan diri. Nah, Ya. menjaga diri, tidak pakai terlalu terbuka gitu sebagainya. Terus mendalami informasi-informasi tentang pelecehan seksual dan mungkin jangan mengikuti kajian-kajian atau sosialisasi yang cukup positif itu dapat membuka jalan pikiran yang tidak masuk akal. Jadi udah paham semua? Dari mulai pengertian, bentuknya, penyebab, dampak, sampai langkah-langkah mencegah pelecehan seksual. Oke, sekarang udah selesai. Mungkin cukup itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang dalam Ibu ngomong menyampaikan materi tentang mencegah pelecehan seksual. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih karena sudah hadir di kesempatan bimbingan kelompok kali ini.
Jadi kita kesimpulannya, jadi kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, apalagi kita sebagai perempuan dimanapun tempatnya. Siapapun itu bisa jadi pelaku, bahkan saudara kandung atau orang tua kita sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, Ibu punya ini karena kalian sudah aktif dalam bimbingan kelompok hari ini. Nggak bisa apa? Di apa ya? Dipunyain. Di blender. Ya semuanya. Sudah. Sudah. Makasih ya. Terima kasih.